ya dalam hal ini saya bicara bank deh, kita ngomong bank. Oke. Bank salurin kredit ke masyarakat. Oke. Uangnya siapa sih? Nah, uangnya siapa? Nasabah. You know, iya benar muter-muter. Masa uangnya direktur? Enggak mungkin. Kan judulnya gini, bank itu produk utamanya kredit. Ya kan? Nah, kenapa dia bisa nyalurin kredit? Karena ada orang nyimpan uang juga di dia. Jadi sebenarnya ya ada inilah siklusnya lah. Bunga bank berapa sih? Bunga deposito berapa sih? Bunga pinjaman berapa sih? Kan gitu ya. Jadi maksudnya pasti kita tahu lah matematikanya bunga apa yang lebih gede nih? Bunga yang kita dapat sebagai orang yang taruh deposito, nasabah deposito atau nasabah reguler, atau kalau kita pinjam uang lalu kita bayar bunganya itu berapa gitu ya. Nah, ya itu udah ada hitungannya. Bener nggak? Kalau nggak ya rugi dong. Ya kan? Nah, jadi balik lagi kalau kita bicaranya ini siapa yang jadi korban gitu ya. Sebenarnya kata korban itu kata yang dramatisir lah ya, supaya memancing ini aja komentar gitu ya. Jadi sebenarnya nggak ada yang jadi korban, tetapi yang mau kita tunjukkan di sini adalah resiko itu bukan cuma di debitur. Iya. Kreditur itu resikonya lebih besar karena dia sudah mencairkan uang. Nah kalau nggak ada agunannya, pegangan dia apa dong? Kan gitu. Iya. Dan kalau itu nggak diatur sama negara, nggak diatur sama undang-undang, ya kan? Terus siapa yang jadi wasitnya? Ya kan? Dan balik lagi, mayoritas kan gini, perbankan ya, ada yang namanya kalau di dunia Bank Sentral Indonesia, Bank Indonesia. Lalu ada Kementerian Keuangan, ya kan? Kementerian Keuangan berarti kan bagian dari pemerintahan, ya kan? Yang balik lagi tujuannya adalah pemerintahan itu ingin agar ekonominya bertumbuh 4%, 5%, berapa lewat salah satunya penyaluran kredit. Balik lagi nih ke episode sebelumnya, ya kan? Jadi singkatnya teman-teman, kreditur punya posisi resiko, makanya sudah diatur dari awal. Kita udah salaman di awal. Agunan saya, kalau saya sampai nggak bisa, ya kan, sesuai hukum yang berlaku, eksekusi melalui lelang dan kreditur punya hak pengalihan piutang. Nggak ada dramanya kan? Udah jelas kan tertera. Ini murni administrasi, gitu. Lagi pula satu deh terakhir tips. Ini saya tahu ini nggak mudah. Saya bukannya mau memberikan kata-kata mutiara seperti apa. Cuman saya pernah dengar gini Mel. Nggak tahu Amel pernah dengar gak ya? Teman-teman pernah dengar gak? Katanya kalau uang hilang itu katanya bisa dicari lagi katanya. Iya. Kalau uang hilang bisa cari lagi katanya. Sering dengar. Ya kan? Kalau properti hilang ya bisa kita beli lagi sebenarnya. Sama nggak? Karena kan itu kan materi. Oke. Ya kan? Iya. Apa yang lebih penting daripada properti yang hilang? Kalau menurut saya, ini subjektif ya, berbeda-beda tiap orang. Kalau dalam kondisi seperti itu, ya pertama, secara sadar kita sudah tahu resiko ketika kita pinjam kredit. Iya. Kalau kita tidak siap dengan resikonya, ya menurut saya nih, subjektif ya teman-teman, ini nggak objektif nih, ya nggak usah kredit. Ya kan? Oke. Saya harus siap dengan resiko itu, ya kan? Sehingga kalau memang udah siap, sebenarnya kalau ini sekali lagi subjektif ya, ya lebih baik fokuslah kita pada bisnis kita, pada pekerjaan kita. Sekalipun mungkin berujung, ya udah itu adalah risiko kita berbisnis. Misalkan kalau orang kan ada kredit modal kerja dan sebagainya, ternyata bisnis saya tidak berjalan sesuai rencana, sehingga resikonya adalah saya terpaksa kehilangan modal saya. Ya itu apa? Ya agunan tadi misalkan gitu ya. Tapi saya mau menyelamatkan bisnis saya mau menyelamatkan keluarga saya dong. Ya kan? Hubungan harus tetap baik. Suami istri, anak. Saya ngomong gini karena saya udah banyak ketemu sama debitur juga. Yang pasti ada yang siap, ada yang nggak siap. Ada yang matang secara mental, psikologi, ada yang bergetar ketika ngomong. Iya pasti. Oh itu nggak siap secara kalau orang masih di emotional state, dia nggak akan bisa kita ajak ngomong sesuatu yang rasional. Gitu. Ya ini balik lagi, mudah-mudahan ya sharing ini tuh membawa dampak positif ke teman-teman. Bukan untuk kita bilang, saya ngerti lah posisi emosional itu sulit dipahami secara logika juga ya. Kalau kita ada di sana juga mungkin kita emosional juga. Nggak bisa dipaksakan ya Pak ya. Betul ya kan. Tapi balik lagi, logis nggak sih apa yang kita ngomong? Kalau kita sudah kredit, kita harus siap sama konsekuensinya. Betul dong. Iya. Kalau nggak nanti kan kasihan krediturnya.
Iya. Iya, kalau dalam hal ini ya karena nggak ada yang bela kreditor, saya bela kreditor deh. Ini contoh yang simpel. belain debitur kan udah banyak. Ya, biar adil, saya belain kreditor. Padahal kalau misalnya dilihat dari sisi lain kan emang sebenarnya yang resiko paling tinggi ada di kreditur, atau contoh tadi ada di aku kan Pak sebagai pemberi hutang gitu kan. Maksudnya kayak yang contoh simpel deh, misalnya aku minjemin uang ke teman, ternyata temennya itu kasihan tuh, jangan dulu ditagih karena butuh katanya untuk orang tua. Taunya besok ke jalan-jalan ya kan. Kalau gitu kasihan siapa, di aku juga kan. Betul. Secara simpelnya kayak gitu. Nah, Betul. ya jadi kita tuh kadang harus ngelihat dari dua sudut pandang ya guys ya. Jangan main rame di A, mentang-mentang debiturnya rumahnya dilelang terus ikut-ikutan tuh. Betul. Wah iya kasihan punya anak 2, 3 jangan dilelang dulu. Ya nggak kayak gitu juga. Di belakang itu kan ada kreditur yang ngasih pinjam utangnya juga, yang butuh duit juga. Kita sama-sama manusia namanya butuh uang ya guys ya. Betul. Nah tapi kalau misalnya kita ngomongin tentang nih Pak, tadi kan kita udah bahas tentang korban kredit macet. Nah kalau kita back lagi ke topik lelang, sebenarnya kan pertama alasan rumah itu dilelang karena uang prestasi dong Pak. Maksudnya si debitur itu nggak bisa bayar. Tapi selain itu ada faktor lain nggak sih Pak yang nyebabin rumah tuh bisa dilelang selain uang prestasi? Sebenarnya bisa sih. Kayak misalkan karena kasus KPK misalkan korupsi Oh oke. disita negara gitu ya. Cuman atau misalkan PKPU dia pilot. Maksudnya gimana tuh Pak? Misalkan hukum kepailitan. Jadi misalkan seseorang ataupun suatu perusahaan dinyatakan pilot lewat PKPU. Saya agak lupa singkatan PKPU apa, cuman itu kepailitan lah gitu ya. Nah, itu berarti biasanya bisa disita masuk bundel pilot, atau mungkin ya memang kasus korupsi lalu disita gitu ya. Kayak kemarin kan Pak Ridho pernah ngomong juga. Itu bisa dilelang dan memang itu jalurnya pasti lelang punya. Cuma begini, kalau yang ditangani Prop Tugu Api mayoritas 99,9% itu masih yang lelang hak tanggungan yang asalnya dari kredit macet. Oke, jadi fokus ke sana aja ya Pak. Fokus ke sana kalau yang di kita. Tapi coming soon nanti kayaknya kita juga mau ngurus yang lain juga. Oke, wah ada buka jasa baru lagi sepertinya ya? Enggak juga sih, hanya variasi aja gitu. Oke. Tetap lelang CSI juga. Oke. Nah, aku kan baru banget tahu investasi lelang dan investasi CSI itu dari Prop Tugo. Jujurnya nih Pak nih ya. Kenapa untuk investasi lelang atau investasi CSI yang semenguntungkan ini dan so worth it ini jarang banget orang tahu? Nggak kayak misalkan saham, emas yang tadi Bapak sebutin, terus juga apalagi tuh reksadana. Kenapa bahkan belum se-viral bahkan itu? Kripto Iya, bahkan kripto. Ya kan? Maksudnya masih tipis banget info tentang investasi lelang ataupun investasi CSI kan Pak? Iya. Sebenarnya simpel ya teman-teman. Saya nggak tahu, mungkin teman-teman yang lagi nonton juga nanti boleh tulis di komen gitu ya. Teman-teman dengar lelang CSI itu paling banyak atau paling sering atau pertama kali di mana lah gitu. Oke. Iya kan? Jangan-jangan podcast ini pertama nih. Berapa banyak nih yang pertama? Pengen tahu juga nih. Komen. Ya kan? Iya. Karena balik lagi memang ketika saya mempelajari secara lelang dan CSI ini otodidak mungkin ya waktu itu ya. Literatur dari DJKN, Kemenkeu segala macam artikel, semualah. Undang-undangnya segala macam. Itu nggak gampang sih memang sih. Literasinya, informasinya gitu ya. Memang tersebar, harus disusun, bahasa-bahasanya juga harus dipahami benar-benar. Sehingga kemudian lewat pengetahuan lalu akhirnya jadi pengalaman ya kan. Nah akhirnya kita bisa memberikan presentasi yang mungkin lebih mudah dipahami lah. Kira-kira kan gitu ya. Nah jadi kenapa sih nggak sepopuler itu teman-teman yang lain ya. Maksudnya yang kayak tadi emas, reksadana segala macam. Banyak faktornya, salah satunya adalah misalkan kita bicara kenapa saham sekarang bisa rame, bisa populer. Kenapa kripto bisa rame misalkan? Satu kata deh, teman-teman tebak apa? Influencer. Itu aku betul. Iya kan? Sekarang zamannya media sosial, YouTube dan lain sebagainya. Influencer sangat berperan penting. Media juga sama. Ya kan? Artinya kalau nggak ada yang ngeberitain, ya sulit dong. Barang bagus loh ini. Iya, jadi balik lagi, ini bukan barang baru, ini udah lama bahkan mungkin sebelum kita lahir lah. Udah ada. Tapi karena mungkin influencernya kurang, ya kan? Atau ya itu paling nomor satu pemberitaan lah, pemberitaan, informasi segala macam nomor satu gitu ya.
Terus juga mungkin platformnya atau mungkin marketingnya. Karena kemarin kita juga pernah 2023 jadi pembicara salah satu asosiasi di Indonesia di Jakarta Barat, dihadiri 400-an orang gitu ya, agent maupun agency. Memang masih banyak yang belum tahu belum paham lah tentang lelang. Taunya cuman katanya, nggak benar-benar yang ini gimana sih? Nah sekarang gini deh, sebelum nyampe terjadinya transaksi, sebelum ada nyampe di pembeli, kan pasti ngelewatin yang namanya penjual atau marketing lah kita ngomong. Kalau marketingnya nggak ada, masa iya pembelinya datang tiba-tiba, saya mau beli dong. Dapat info dari mana? Nah, saya ada duit nih, saya mau beli dong. Ya nggak gitu juga kan. Orang beli mobil aja, merek apapun yang terkenal gitu ya, handphone. Jarang lah yang kalau tanpa iklan, ya kan, tanpa advertising, nggak ada yang info, tiba-tiba dia datang, saya ada duit, kamu ada barang bagus apa, saya mau beli deh. Waduh, itu satu dari sekian juta mungkin yang kayak begitu gitu kan. Ya. Jadi harus ada marketingnya dulu. Berarti marketing harus ngerti dan seterusnya. Influencer, marketing kan part of influencer tradisional. Gitu. Jadi itu sebabnya, bukan karena si lelang dan CSI ini apa istilahnya ya, jelek. Enggak, sama sekali enggak. Ya kalau misalkan kripto yang paling mempopulerkan di Indonesia siapa misalkan ya kan, kita nggak usah ngomong lah. Inisialnya tet gitu. Ya kan? Aku baru mau ngomong itu Pak. Jangan ya kan. Jadi balik lagi, kalau saya gini, kalau saya prinsipnya teman-teman jangan ngelihat lelang dan CSI is the only one. Harus prop to go, harus lelang CSI. Enggak. Banyak instrumen investasi. Tapi balik lagi, karena lelang dan CSI ini bagian part of property yang tadi kita bilang. Apa enaknya investasi di properti? Saya nggak tahu ya. Mungkin saya salah. Coba selain properti apa investasi yang punya fungsi? Properti yang punya fungsi selain investasi apa? Kita compare itu sama tadi yang 3 aku sebutin itu ya. Saya yakin pasti ada, tapi ya mungkin Pak, investasi sapi Pak punya fungsi bisa dapat susunya ya mungkin ya. Dipotong jadi ya mungkin ya. Benar nggak sih? Okay. Bisa bantuin makanin rumput liar mungkin ya. Nah, tapi maksudnya kalau kita bicara kayak misalkan saham, oh iya dapat dividen. Nah, itu salah satu yang menarik juga ya, saham bisa dapat dividen. Oke. Reksadana ada nggak banyak yang bisa dapat kayak gitu, kayak dividen juga, tapi kebanyakan capital gain. Iya. Emas kayak tadi kita udah bilang, oh mungkin bisa jadi barbel Pak, kalau 10 kilo ya mungkin ya, bisa buat nimpuk maling mungkin ya. Kecuali perhiasan ya kan, ya dan sebagainya. Jadi kebanyakan kan nggak ada fungsinya, dalam tanda kutip ya, nggak ada fungsinya nih, tanda kutip nih. Tapi properti salah satu, saya nggak tahu yang lain, mungkin sapi yang tadi termasuk, yang investasi ini tuh ada fungsi lain yang dia bisa pakai sebelum akhirnya jadi capital gain. Atau akhirnya jadi ya tadi ya bisa sewa bulanan, bahkan kalau dia cukup smart, kreatif ya bisa dapat sewa per jam, dan itu udah eksis sekarang. Saya kemarin nonton beritanya gitu kan. Jadi artinya ya kenapa nggak menarik? Jelas kok. Karena itu beda kan. Nah sekarang tinggal apakah ada influencer yang memang pada akhirnya bisa membantu masyarakat untuk melihat dengan lebih objektif nih. Ya kan? Nah, kebetulan Prop to Go API terpanggil. Kita merasa, wah kita nih bisa nih menjadi platform, menjadi influencer tanda kutip, memberikan edukasi secara utuh lengkap, tapi bukan cuman kasih edukasi lalu teman-teman cari lagi di luaran sana yang mungkin nggak ketemu. Kadang kan kita dapat seminar, bagus, ilmu, pulang dari seminar semangat dong. Masih panas nih. Wow, bisa nih sukses. Cari di mana ya? Nah, bingung lagi, dia mesti mikir lagi. Nah, Prop to Go API itu sebenarnya bisa dibilang kita mau kasih lengkap hilirisasi nih ceritanya. Kita kasih dari hulu sampai hilir ya kan. Edukasinya dapet ya kan. Terus kalau teman-teman, wah iya benar juga apa katanya yang di podcast lelang CSI dan cuan ya. Terus saya harus gimana? Saya punya duit dia. Ya kan? Dia mau jadi investor, dia mau jadi buyer, dia mau jadi marketing. Ya udah. Kalau memang teman-teman merasa ini, wah ini yang saya cari, ya udah ini kesini aja gitu. Iya, udah ada platformnya, jadi bisa disalurkan dia punya hasratnya gitu loh. Jadi kita kasihnya secara gratis, maksudnya edukasinya kan gratis, tinggal kuota aja kan gitu kan. Iya benar. Itu Mel. Tapi aku merinding juga sih Bapak ngomong kayak gitu, karena bener juga ya, maksudnya kita emang kita butuh platform yang bisa ngangkat
si barang bagus ini, investasi Betul, lelang betul dan dong. chassis ini kan Betul. gitu kan. Akhirnya kita dibuat podcast juga. Tapi Pak, yang beredar tuh kayaknya di luar sana tuh kenapa ya orang-orang tuh kalau ngelihat lelang tuh jujur ya awal banget aku tahu lelang tuh ya itu mah barang bermasalah gitu kan. Pasti ribet banget. Nah, gimana Bapak ngedukasi mereka untuk enggak ini loh, ini tuh barang bagus loh. Oke. Ini tuh investasi yang oke banget loh. Ya. Kan harus bertempur sama pemikiran mereka yang wah, Ya. PR nih ngasih Ya. taunya nih, ya kan? Ya. Gimana tuh, Pak? Sebenarnya gini, saya sih tidak merasa apa ya, edukasi pendidikan gitu ya, itu kan memang nggak bisa dipaksakan. Iya sih. Tetapi ada pepatah gini ya, ada kalimat gini, saya pernah dengar atau saya pernah baca, kebenaran akan menemukan jalannya. Wes, tapi iya sih. Ya kan? Iya, Jadi iya gini, sih. kan ketika kita ngomong nih, benar ataupun salah, baik ataupun buruk, Iya, ya kan? iya. Ini teman-teman yang lagi nonton, ada yang S1, S2, S3, mungkin SD, SMP, SMA, SMK, lagi kuliah segala macam. Benar salah, baik buruk, teman-teman bisa pahami kok, bisa compare kok. Masuk akal gak sih? Gitu. Iya sih. Nomor satu itu. Ya. Ya kan? Kan kita nggak bilang kalau kita lagi jalan-jalan ke mall gitu ya. Kalau pecah berarti beli ya. Oke. Kan nggak ada tulisan di bawah nih. Kalau nonton berarti beli ya. Nggak ada kan? Nggak ada. Maksa ya. Iya kan? Oke. Jadi masuk akal nggak sih kan gitu? Cek aja coba di mana. Lihat. Oh ternyata benar. Karena kita men-trigger orang untuk pertama aware dulu kan. Di apa? Kalau ada gini, ada cerita. Ada seseorang di atas gedung tinggi, katakanlah mungkin 10 lantai gitu ya, sedang melihat ke bawah. Nah di bawah itu ada orang yang sedang berjalan dan mungkin dia nggak sadar depannya ada lubang misalkan gitu ya. Nah kita dari atas manggil-manggil dia nggak apa namanya? Nggak dengar. Nggak dengar. Yaudah kita timpuknya batu dari atas gitu kan. Oke. Nah, tujuannya supaya dia tuh apa sih? Notice ya. Gitu ya kan. Jadi yang penting notice dulu. Ya. Ya kan? Perkara nanti kemudian teman-teman menjadi tercerahkan, yaitu the next step. Tapi kalau kita nggak memulai, Gimana orang mau tahu? gimana orang mau tahu? Oke. Ya kan? Dan saya yakin kok, balik lagi akselerasi tergantung teman-teman masing-masing nonton ya. Kan beda-beda nih speednya, ya kan? ya. Teman-teman mau pro, mau kontra, ya saya juga nggak bisa bilang jangan. Iya. Silakan saja, itu haknya. Tapi balik lagi, saya yakin dan percaya kalau teman-teman, saya juga dulu kan nggak ngerti. Tapi setelah ngerti, setelah tahu, wih gila ini mah peluang nih. Iya. Cuan nih. Cuan ini. Ya kan? Semua pasti kalau udah ada di status itu gitu ya, uangnya ada siap Iya, segala udah macam. uangnya udah banyak, enak. Pasti lihat ini sama peluang juga. Gitu. Muterin uangnya enak banget sih Pak. Oh iya dong. Apalagi dengan harga chassis jauh banget sama harga pasar ya. Misalnya balik lagi dari 8M terus tiba-tiba dapet harga pasar 5M. Wah itu cuan banget Betul. dikumpulin setahun. Bayangin dari aja mana? ini seperti tambang Mel. Iya. Tambang, ya kan kalau teman-teman tambang di alam itu kan dalam tanda kutip katanya merusak alam gitu ya. Oke. Ini kita punya suatu tambang yang ini banyak banget nih isi di dalam tambang ini yang Prop2Gopi udah menjadi provider yang ngebantu agar teman-teman bisa dapat cuannya gitu kan. Kalau teman-teman nanti bakal habis nggak sih? Ya susah habisnya sih karena penyaluran kredit itu kan jalan terus. Nah kemarin terakhir secara makro ya di dalam kredit ini kan masih ada klasemennya. Tapi kita ngomongin secara makro yang kemarin kita udah nonton 180 triliun something, ya kan? Itu makro ya sekali lagi teman-teman ya. Saya nggak bilang ini khusus mikronya, apakah khusus cerita enggak, secara makronya aja. Ya. Jadi plus minusnya. Jadi tuh angkanya kan besar sekali. Iya. Dan mungkin akan terus continue seiring waktu 2025 belum keluar tuh datanya dan seterusnya. Gitu. Iya. Tuh kalau misalnya ngomongin investasi enak banget ya soal chassis dan lelang tuh kayak aduh yuk banyakin duit dulu yuk gitu. Banyakin uang dulu kumpulin baru investasi. Untuk closing nih Pak, untuk closing. Kira-kira statement dari Bapak tentang paradigma lelang dan chassis sekarang itu gimana? Oke. Jadi teman-teman nomor satu adalah kan gini, semua orang pasti dalam hidupnya ada proses, ada perjalanan ya. Sekolah, kerja, mungkin bisnis yang pada akhirnya ekonominya mulai naik dan seterusnya. Kita ini harus terbuka dengan peluang pastinya dong. Pasti. Dengan informasi. Banyak
banyak banget kok orang yang sampai di usia 50, 60, 70, bahkan mungkin mohon maaf mungkin sudah tutup usia, nggak pernah investasi CSI dan lelang karena nggak tahu. Oke. Ya kan? Ya karena akses informasi dan lain sebagainya. Tapi kalau teman-teman ternyata ada kesempatan tahu, ya kan, lalu mempelajari dan dapat keuntungan dari sana, ya itu sebenarnya berkah sih, ya kan? Karena sekali lagi saya juga pernah cuan dari saham, cuan dari reksadana, dari obligasi, dari kripto, saya pernah. Karena apa? Karena saya mau cari tahu gitu. Dan akhirnya ya kemarin cuan dari CSI, ya kan? Wah, mantap lah. Gitu, ya kan? Nah, karena itu ya teman-teman lepas dari pro dan kontra ya. Itu wajar. Tapi kita nggak usah gini, pelajari. Karena teman-teman mempelajari sesuatu tuh nggak akan salah. Gitu ya. Dan Prop Tugu Api dengan mungkin ya segala kelebihan dan kekurangannya kita sharing nih agar teman-teman lebih mudah untuk mendapatkan informasi tersebut, ya kan, dan tahu harus kemana, ya kan. Di luar sana mungkin ada yang kok kemarin begini kemarin begitu, mari kita nilai secara objektif, ya kan. Asuransi juga pernah jadi pro dan kontra, tapi bukan berarti asuransi itu salah. Ya kan, kita mesti lihat apakah begini, apakah begitu. Jangan kita terjebak dalam framing lah. Saat ini kita berada di dunia, di era informasi yang begitu terbuka, semua bisa lihat dari HP. Tapi pertanyaannya, apakah kita menjadi orang yang kritis atau menjadi orang yang mudah digiring oleh opini dari pihak-pihak yang punya kepentingan-kepentingan yang bahkan dia nggak mikirin kepentingan kita seperti apa. Nah, mungkin itu pesan saya ya dari paradigma lelang dan CSI ini. Ternyata banyak hal yang kita perlu tahu, peluang dan resikonya, bagaimana mengelolanya agar kita bisa mendapatkan profit dari sana. Ya, paling itu. Oke, wah pembahasan kali ini sangat-sangat seru ya, karena sudah melewati durasi saking serunya. Tadi Bapak Frans ngejelasin, aku nge-note banget untuk endingnya tadi yang Bapak bilang statement paradigma lelang dan CSI. Kadang kita harus ngelihat peluang di sekitar kita dan kita harus pelajarin itu, siapa tahu itu jadi rezeki untuk kita pribadi gitu kan. Ya contohnya salah satunya marketing lah, ataupun setelah kita udah dapetin cuan baru kita beralih ke investasi. Nah, teman-teman Prop to Go, jadi menurut aku jangan cepet-cepet ya untuk mengiyakan opini yang beredar yang tadi soal debitur, soal kreditur segala macam. Kita harus belajar dulu dari Prop Tugu Api, YouTube-nya ya guys ya. Jadi kita tahu dan kita teredukasi. Nah, teman-teman Prop Tugu, episode kali ini cukup sampai di sini dulu tentang paradigma lelang dan juga CSI. Pokoknya nonton terus video-videonya, subscribe, jangan lupa untuk nyalain loncengnya juga. Biar ketika kita upload video, teman-teman bisa nonton langsung ya guys ya, dan teredukasi sama video-video dari Prop Tugu Api itu sendiri. Di sini aku Amelia Marda pamit undur diri dan juga Bapak Frans juga. Pokoknya see you di next episode. Bye!